وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat pada pembahasan yang lalu jawaban terhadap pelaku bid'ah atau kebatilan, yang mana setelah kita ketahui jawabannya ada yang global dan ada yang rinci. Dan jawaban global itu telah kita pahami bersumber dari ilmu bahwa Al-Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih, yang mana Allah telah memberikan ilmu kepada kita bahwa yang muhkam itu adalah ummul kitab. Karena itulah orang yang berilmu mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam, sehingga ayat yang satu dengan ayat yang lainnya tidak bertentangan. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengingatkan kita akan sekelompok manusia yang di dalam hatinya terdapat penyakit, fi qulubihim zayg, di dalam hati mereka terdapat penyimpangan. Apa yang mereka lakukan? Fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka mengikuti yang mutasyabih. Ya, ibtigha al-fitnah, karena menginginkan fitnah. Kehidupan dunia, syahwat, karena syubhat, karena mempertentangkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Ya. Baik, menginginkan perkara baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli batil, ahli bid'ah ketika berdalil dengan ayat Al-Quran, maka ayat-ayat yang semisal ini yang mereka pegangi. Dengan demikian kita mengetahui jawaban yang global bahwa kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha min, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih, faulaika alladzina sammallah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah namakan dalam Al-Quran. Apa perintah Allah? Fahzaruhum. Maka waspada terhadap mereka. Allah, Nabi mentahdzir mereka. Fahzaruhum, ihzaru. Waspada, hati-hati, tinggalkan mereka. Dan keterangan ini terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Dengannya kita merasa telah menjadikannya sebagai agama dan tidak memperdulikan siapapun yang menyelisihi manhaj yang langsung dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang berpegang di atas ini, maka dia akan menjumpai agamanya akan kokoh. Dia tidak akan bimbang, sebab dia mempunyai
ilmu untuk menyeleksi dirinya dari syubhat-syubhat. Sebab dengan ilmu ini dia akan selamatkan dirinya dari orang-orang yang berpenyakit, tokoh-tokoh agama yang berpenyakit, yang menyampaikan bid'ah atau kebatilan melalui ayat-ayat yang mutasyabih. Walaupun dia tidak tahu bagaimana membantah ayat-ayat itu, maka cukup dia mengambil keterangan Nabi SAW, keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam mereka terdapat penyakit. Dan Nabi katakan, fahadzaruhum, waspada, hati terhadap mereka. Mereka di sini mencakup orangnya dan pemikirannya. Tahdir di sini mencakup orangnya dan pemikirannya. Baik. Beda dengan mereka-mereka yang tidak memperhatikan petunjuk Rasulullah SAW ini, maka apa? Agama mereka akan diombang-ambing di atas kebingungan, di atas kebimbangan. Ketika datang seorang ahli bid'ah kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, ingin mendebat Imam Malik, maka beliau mengatakan, pergi kepada orang-orang yang bimbang bersama kamu, pergi kepada orang-orang yang bimbang sama dengan kamu, adapun saya kokoh di atas agama saya. Baik, sekarang beliau contohkan. Contoh. Wa mithalu dzalik, idza qala laka ba'd al-musyrikin, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, wa anna syafa'ata haqq, wa anna al-anbiya lahum jahun 'inda Allah, aw kalaman aw dzakara kalaman lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastadillu bihi 'ala syai'in min batili, wa anta la tafham kalam makna al-kalam alladhi dzakara, fajawibhu biqawlik. Kata beliau, contohnya jika sebahagian orang musyrik berkata kepada kamu, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia baca ayat yang terdapat dalam surah Yunus ayat 62. Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah tidak ada takut atas mereka dan mereka itu tidak bersedih. Ayat ini menjelaskan ada yang namanya wali Allah, dan mereka mempunyai kedudukan besar, tinggi dalam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak takut, tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka datangkan ayat ini dan mengatakan bahwa syafaat itu hak, bahwa ada syafaat. Ini juga berhubungan dengan wali. Syafaat itu wali, ada. Para wali itu memberi syafaat. Mereka mengatakan bahwa para nabi itu mempunyai kedudukan, kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mengatakan, menyebutkan kalimat sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka jadikan dalil atas kebatilannya. Baik, ini sehubungan dengan perbuatan orang-orang musyrik, sehubungan dengan orang-orang soleh. Dalil-dalilnya ini, dalil-dalil yang umum, yang tidak langsung mengarah kepada permasalahan. Mereka kan ta'alluq, ada ketergantungan dengan orang soleh, apakah dalam bentuk sembelihan kepadanya, dalam bentuk permohonan kepadanya, dalam bentuk isti'anah kepadanya, dalam bentuk isti'adah kepadanya, dalam bentuk minta berkah kepadanya, dalam bentuk iltija kepadanya, dalam bentuk munajah kepadanya. Bahkan zikir-zikir yang dilakukan oleh orang-orang musyrik penyembah kubur ini, ada yang melakukan zikir khusus di kuburan orang soleh, zikir. Dalam rangka apa? Fuyur, berkah dari orang soleh ini, imbas dari orang soleh ini, supaya kita merasakan ketenangan jiwa juga
Dan yang semisal di sini ketergantungan. Dalilnya apa? Mereka adalah wali-wali Allah. Kalimat wali ini kan dalil umum ya. Tidak ada dalil bahwa minta kepada mereka, mana dalilnya? Mengharap kepada mereka, mana dalilnya? Tapi mereka dalil umum. Syafaat kan benar. Iya. Memang benar, banyak hadis, ada ayat menjelaskan bahwa orang soleh punya syafaat. Tapi mana dalilnya kalau minta tergantung kepada mereka? Mereka sebutkan keterangan bahwa para nabi, orang-orang soleh punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ini kalimat-kalimat umum. Ini namanya mutasyabih. Dia jadikan itu dalil. Sementara kamu tidak paham apa makna kalimat itu. Tidak paham, tidak tahu menjawabnya. Maka kata beliau, jawab dengan perkataan, Inna Allah dzakara fi kitabih anna alladziina fi qulubihim zayg yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutasyabih. Wa imma dzakartu laka min anna Allah ta'ala dzakara anna al-musyrikeen yuqirruna bir-rububiyyah wa anna kufrahum بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض iya. Wa anna kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah. Baik, kata beliau, maka jawab, sungguh Allah telah menyebutkan dalam kitabnya. Sebutkan dulu faedahnya sedikit. Sungguh Allah telah menyebutkan dalam kitabnya bahwa ada orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zayg, penyakit, penyimpangan. Mereka ini meninggalkan yang muhkam dan berpegang terhadap yang mutasyabih. Kemudian selanjutnya katakan, saya mengingatkan kita bahwa apa yang saya sebutkan kepada kamu, itu pembahasan sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan syubhat, beliau kan sebutkan beberapa perkara tauhid. Apa itu? Apa yang saya telah sebutkan kepada kamu bahwa Allah telah menyebutkan bahwa orang-orang musyrik itu mengakui rububiyah Allah. Bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Mana beliau telah jelaskan juga bahwa kafirnya mereka orang musyrik itu karena ta'alluqnya, adanya ketergantungan, adanya ikatan dengan mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah. Apakah mereka para malaikat, para nabi, para wali, dan bersamaan dengan mereka, bersamaan dengan itu, ucapan orang musyrik dalam Al-Quran, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang musyrik mengakui syafaatnya orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa hubungan mereka dengan orang musyrik, dengan sembahan mereka, menganggapnya sebagai pemberi syafaat. Ini jelas tidak? Ini jelas kan? Tidak perlu banyak berpikiran seperti ini, jelas. Ucapan orang musyrik mengatakan kepada sembahannya, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah orang-orang mulia di sisi Allah, orang-orang saleh. Kata beliau, ini adalah perkara muhkam, tidak ada seorang pun bisa merubah maknanya. Jadi setelah kamu jelaskan ini, maka kamu bilang, apa yang kamu sebutkan kepada saya wahai orang musyrik, dalil dari Al-Quran atau dari sabda Nabi SAW, saya tidak tahu artinya. Artinya saya tidak tahu maknanya. Iya. Kenapa kamu bisa paham begitu jelas? Saya tidak tahu. Tetapi saya yakini, saya pastikan, firman Allah tidak akan mungkin saling bertentangan. Dan yang saya sebutkan tadi itu, firman Allah jelas, ini keadaan orang musyrik. Tidak mungkin bertentangan. Ayat yang kamu sebutkan tidak mungkin bertentangan dengan itu. Dan bahwa sabda Nabi SAW tidak akan mungkin menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah telah mengingatkan bahwa ada orang yang berpenyakit di dalam hatinya, yang meninggalkan yang muhkam
dan mengikuti mutasyabih. Dan saya sudah dengar sabdanya Nabi SAW. Kalau kamu sudah lihat orang yang seperti itu, maka itu yang Allah namakan dalam Al-Quran. Fahzaruhum. Tinggalkan orang seperti itu. Saya tinggalkan kamu dengan pikiran. Selesai. Kita tidak perlu jawab. Iya. Ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagaimana jawabnya? Tidak perlu dijawab. Iya. Tentang dalil syafaatnya, dalil ininya. Tidak perlu dijawab. Jawab dengan global saja. Ini namanya jawaban global. Tidak menjawab satu persatu syubhat. Baik. Kata beliau, hada jawabun jayyidun sadid. Ini adalah jawaban yang sangat baik dan kuat, benar. Walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah fala tastahim bi. Kata beliau, tetapi tidak ada yang pahami jawaban ini kecuali hanya orang-orang yang diberi taufik, yang diberi petunjuk. Karena itu jangan kamu sepelekan. Sebab ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru." Dan tidak akan dilontarkan, diberikan perkara ini kecuali hanya kepada mereka-mereka yang sabar. Wa ma yulqaha illa dzu habbin 'adzim. Dan tidak akan diberikan perkara ini kecuali hanya kepada pemilik bahagian yang sangat besar. Baik. Dan ingat, kita sudah jelaskan jawaban global ini, jawaban terhadap semua kebatilan yang dijadikan dalil oleh ahli bid'ah. Semua ayat Al-Quran yang dipakai untuk membuat dalilannya. Iya. Berbagai macam bentuk bid'ah pakai ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahihah. Padahal bid'ah Nabi tidak tuntunkan. Iya. Berbagai metode dakwah yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW, hanya diambil dari mimpi penafsirannya dan semisal itu. Ayat yang dipakai justru ayat yang bisa digunakan untuk membantah. Walaupun kita tidak tahu rincian bantahannya, cukup katakan. Iya. Caranya kamu memahami, iya. Dan metode yang kamu pakai, metode orang yang berpenyakit yang disebutkan dalam Al-Quran. Meninggalkan yang muhkam, mengambil yang mutasyabih. Dan Nabi telah mengingatkan untuk fahdaruhum, berhati-hati terhadap orang ini. Baik. Kalau kita lihat jawaban global ini tetap mempunyai pegangannya. Pegangannya berupa apa? Orang yang menjawabnya memang sudah berada di atas keyakinan mantap. Dan keyakinannya memang sudah dilandasi oleh ayat Al-Quran dan Sunnah yang muhkam. Jelas. Pembahasan dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, iya. Bagaimana kita bahas akidah? Iya. Itu ayat-ayatnya jelas semua. Mulai dari beriman kepada Allah dan banyaknya perkara yang berhubungan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan sifat-sifat Allah, perkara-perkara akidah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, para malaikat, keimanan terhadap rasul-rasul, kitab-kitab Allah, hari kiamat, bir baik, bir buruk. Sebutkan. Dan itu perkara yang jelas, ayatnya, hadisnya. Ini muhkam. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, dalilnya jelas, ini jelas, iya. Kemudian ada yang berusaha merongrongnya pakai ayat, sudah, tenang. Gampang sekali membantahnya. Walaupun kita tahu, kita tidak tahu bagaimana membantah, ayat itu. Anggap misalnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dalam 6 surah Allah katakan, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian dia Allah tinggi di atas 'arsy, dan 'arsy itu di atas langit. Dan Allah berfirman, "Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa."
Allah yang Maha Pengasih tinggi di atas arsy. Ditambah lagi ayat-ayat yang sangat banyak. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan dia al-qahir, tinggi di atas semua hambanya. Dan dua nama Allah, Al-A'la yang maha tinggi, Al-Ali yang maha tinggi. Belum lagi fitrah, ketika kita minta kepada dia yang di atas. Tidak mungkin hati kita menghadap ke bawah, ke sana kemari. Permintaan pasti ke atas, ya Allah. Tidak mungkin, ya Allah. Hilang fitrahnya. Ini jelas sekali ayatnya. Tapi kemudian ada yang mau merongrong bahwa Allah di atas. Tidak, Allah tidak dari atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia ma'akum dimanapun kalian berada. Dia gunakan kata ma'a. Dan dia dipahami terjemahan. Ma'a bermakna bersama. Sudah, kalimat bersama dalam bahasa Indonesia yang dia kembangkan. Bukan kata ma'a dalam bahasa Arab. Sudah. Ini. Dia tidak mau, pokoknya harus ma'akum di mana-mana. Artinya, Allah ada di mana-mana. Dia tidak mau lagi lihat ayat yang sangat banyak itu Allah di atas artinya tidak mau lagi lihat. Kita tidak tahu bagaimana menjawab ayat ini. Maka gimana cara jawabnya? Itu tadi jawaban global. Ada orang berpenyakit dalam hatinya. Dia tinggalkan yang muhkam, yang jelas. Dia ambil yang mutasyabih. Artinya ayat yang bisa, dia gunakan untuk sesuai dengan maunya. Dia sudah punya keyakinan melalui gurunya, melalui tarikatnya, melalui pelajaran-pelajaran yang diterima Tuhan Tuhannya, sekolah-sekolahnya, pengajian-pengajiannya, bahwa Allah ada di mana-mana. Ditambah dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sudah ayat-ayat yang bertentangan dengan satu ayat itu walaupun berapa banyaknya tidak mau diterima sudah. Nah, cara jawabnya gimana? Itu tadi jawaban global. Saya yakin Allah di atas ayatnya ini, ayat ini, nama Allah ini luar biasa banyak. Kita sudah ungkap. Dalam Al-Quran ada yang kita sebutkan tadi hanya 3 jenis pendalilan dalam ayat Al-Quran. 3 jenis, bukan 3 ayat. 3 jenis pendalilan. Dan ada sekitar 9 jenis pendalilan. Ada sekitar 9 lebih. Dari hadis-hadis Nabi SAW segala jenis ada. Hadis qawliyah, taqririyah, fi'liyah, semua ada. Dalil ijma', dalil fitrah, dalil akal, kita sebutkan semua. Kejelasannya saya sudah yakini. Dengan dalil ini jelas Allah di atas arsy. Terus ini tidak tahu ya gimana jawabnya. Saya yakin ayat yang satu tidak bertentangan dengan ayat yang lainnya. Kita tidak tahu jawabannya. Saya yakin tidak bertentangan. Tidak mungkin ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum menyelisihi Allah di atas arsy. Tidak akan mungkin. Walaupun kita tidak tahu jawabannya. Akhirnya kita tenang. Dan kita ingat sabda Nabi SAW yang berdalil dengan dalil itu untuk menolak yang muhkam. Orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Nabi, fahdaruhum. Perintah Rasulullah, fahdaruhum. Tinggalkan, waspadai mereka. Kiran dan monyet. Nabi yang suruh. Mau apa kalau Nabi yang suruh? Biar semua bupati bilang jangan. Biar semua gubernur bilang jangan. Biar semua presiden di dunia dari awal sampai sekarang bilang jangan. Kalau Nabi SAW bilang fahdaru, mau apa? Mau ikut orang atau mau ikut Nabi SAW? Hadis Bukhari Muslim. Hadis-hadis seperti itu jarang memang didengar. Sebab kapan diungkap, yang akan mengungkapnya justru akan membantah dirinya. Dia akan ditahdir kalau begitu. Sebab dia tahu dirinya terlalu banyak menggunakan ayat dan hadis untuk mengelabui umat. Fahdaruhum.
Itu jawaban global. Dengan itu apa? Kita selamat. Selamat dari syubhat. Tidak mungkin bertentangan ayat satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwa afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya dia datang dari sisi selain Allah, maka mereka pasti akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Tapi karena dia datang dari Allah, maka tidak mungkin ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Yakin. Itulah selamat kita. Tidak usah berpikirkan, boleh jelas. Tapi kalau jawaban metode kedua, jawaban rinci. Jawaban rinci, jawabannya adalah dengan mengurai makna ma'ah. Apa makna ma'ah? Kata ma'ah dalam bahasa Arab mutlaqul musahabah. Yang jelas ada makna suhbah, musahabah. Orang tua di rumahnya mengiringi kepergian anaknya, pergi berlayar, pergi ini, dan dia katakan, pergilah dimanapun saya akan bersamamu. Itu kalimat bersama juga kan? Ma'ah, digunakan kata ma'ah. Sebab apa? Musahabah, jarak keadaan, kedekatan dengannya, suhbah. Tapi ma'ah juga. Saat purnama kita keluar berjalan-jalan, orang-orang Arab, semua orang Arab akan mengatakan, sepanjang saya melakukan perjalanan, al-qamar ma'i, bulan ma'i bersama saya. Padahal bulan tetap bebas kan? Tapi dia katakan bersama. Jadi tidak bertentangan kan? Tidak bertentangan kalau begitu. Allah di atas dan bersama dengan dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Dan dia tetap di atas. Kenapa? Sebab Allah mengetahui semuanya kan? Allah melihat semuanya kan? Allah mengawasi semuanya kan? Allah mendengar semuanya kan? Allah melingkup semuanya kan? Dan semua di hadapan Allah terlalu kecil. Di hadapan Allah terlalu kecil. Tidak usahlah dulu jamaah. Tidak usahlah dulu kursi. Langit dan bumi ini jika dibandingkan dengan kursi, langit dan bumi hanya seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Jika dibandingkan dengan kursi yang kata Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah melingkup langit dan bumi. Sementara kursi Allah jika dibandingkan dengan arsy, maka seperti itu pula besarnya. Kursi itu seperti apa? Seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Kecilnya. Dan Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih tinggi di atas arsy. Langit saja jamaah, kemanapun kita berada, kita tidak mungkin lepas dari langit. Langit akan bersama kita, dimanapun kita. Sehebat apapun orang, setinggi apapun orang, dimanapun dia bersembunyi, tetap di bawah kolong langit. Tetap di bawah kolong langit. Padahal ini makhluk kecil jika dibandingkan dengan kursi. Apalagi mau dibandingkan dengan arsy. Apalagi mau dibandingkan dengan pencipta segalanya. Allahu Akbar. Ada Aliyyun Azim yang maha tinggi lagi maha besar. Allah bersama. Benar Allah bersama. Tapi bukan bersama dalam arti yang dipahami oleh orang yang berpenyakit. Allah ada di mana-mana, ada di sampingnya. Dia masuk WC, ada juga Allah di situ. Sampai akhirnya Allah di dalam hati. Allah di dalam hati. Atau hotspot, titik Tuhan di dalam hati. Ada Ginanjar. Bahasa-bahasa ahli manajemen. Allah di dalam hati, titik Tuhan, dan yang semisal itu. Kalimat-kalimat sesat, menyesatkan.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ini orang yang berpenyakit seperti itu banyak ikhwah. Tentang Allah di atas itu kalau diungkap luar biasa. Saya di sebuah kabupaten menjelaskan perkara itu. Allah di atas arsy. Saya sebelumnya ceramah tentang akidah, hadir seorang kiai yang memberantas bid'ah, bahkan membuat buku bantahan kesesatan tentang Barzanji. Hanya kadang dalam ceramah kalau saya sebut Allah, saya tunjuk ke atas. Di akhir ceramah dia berbicara dan memberikan komentar bagus. Hanya katanya menunjuk ke atas itu memberi isyarat, akhirnya dijelaskan Allah di mana-mana. Hanya ada undangan makan, nanti rencananya pada saat undangan makan akan dijelaskan. Tapi tidak jadi penjelasannya. Bulan selanjutnya di kabupaten yang sama hadir lagi. Nah, di situ khusus pembahasan di mana Allah. Khusus pembahasan di mana Allah. Dalil yang sangat banyak dari Al-Quran, yang tidak kalah banyaknya dari hadis-hadis Nabi SAW. Pendalilan ijma', fitrah, perkataan para sahabat, murid-muridnya sahabat, muridnya sahabat, muridnya sahabat, imam-imam selanjutnya, sampaikan semua. Walhasil Pak Kiai ini mengatakan, ya Allah di atas langit. Tetapi sekarang langit itu di mana? Dalilnya apa? Dia tidak tahu langit. Karena Neil Armstrong sudah naik ke atas ke angkasa, dia tidak melihat langit. Coba lihat ya mas. Kalau orang buta saya tahu langit. Orang buta saya tahu langit. Ini mengerikan keyakinan ini. Saya pernah sampaikan juga di depan mimbar Jumat di sebuah kabupaten, ya atau di mana. Akhirnya seorang ustaz juga di kabupaten itu, ustaz besar, pemberantas bid'ah, menjelaskan di ceramah Jumat, hati-hati orang yang mengatakan Allah di atas langit. Banyaknya ayat ini yang harus dia ingkari. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan ahli ra'yu, yang dari 4 imam yang paling banyak ra'yunya yang main, Imam Abu Hanifah. Itu pun terhadap akidah ini boleh mantap. Beliau mengatakan kafirnya orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala di langit. Beliau mengatakan kafirnya orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kafir. Dan ini bukan sembarang akidah ini. Nabi ketika ingin seorang sahabat memukul budaknya, hadis dalam riwayat Muslim, seorang sahabat memukul budaknya. Karena budak ini teledor, kambingnya dibawa lari serigala. Sahabat manusia dia. Mantap. Hanya hadis itu sahabat menyesal. Menyesal dia. Penyesalannya dia bawa kepada Nabi SAW, menceritakan begini-begini. Nabi semakin memperbesar. Padahal budak ini dipukul ini. Apalagi kalau anak, apalagi kalau istri,
Apalagi kalau orang-orang bersalah budaknya, tetapi memukulnya berlebihan. Akhirnya seperti itu. Dia semakin mempersusah, wah bahaya. Akhirnya kata sahabat ini, saya merdekakan dia ya Rasulullah, mau menebus kesalahannya. Dan memerdekakan budak itu, woi, pahala besar. Karena itu dia disebut dalam banyak ayat kafarah. Karena digandengkan memerdekakan seorang budak dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bisa pilih. Dalam kafarah zihar misalnya 2 bulan berturut-turut puasa. Hebatnya memerdekakan seorang budak. Budak wanita jariyah. Wanita cara berpikirnya. Iya. Kata Nabi, naqisatul aql wad din. Kurang akal dan kurang agamanya. Budak lagi. Iya. Dan bukan budak yang sudah dewasa, budak masih mudah belia. Kata dia, masuk juga yang belum balik, masih anak-anak. Saya begitu mau dimerdekakan, panggil dulu kemari. Nabi mau uji. Pantas tidak dimerdekakan. Pertanyaannya hanya 2. Pertanyaan pertama berhubungan dengan Allah. Pertanyaan kedua berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. 2 pertanyaan. Pertanyaan berhubungan dengan Allah. Aina Allah? Di mana Allah? Ingat, itu pertanyaannya. Bukan pertanyaannya siapa yang sembah. Iya. Apakah kamu mempersaksikan la ilaha illallah? Tapi langsung, aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab fis sama, di atas langit. Nabi langsung susul pertanyaan kedua. Man ana? Siapa saya? Dia jawab, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, sebab sungguh dia adalah wanita yang beriman. Coba lihat akidah ini. Coba lihat akidah ini. Nabi mengatakan, fa innaha mu'minah. Sungguh dia adalah wanita yang beriman. Jadi siapa yang mau berceramah tentang iman, iya, kemudian tidak bisa menceramakan bahwa Allah di atas langit, tidak akan pernah ketemu berimannya kemana siapa. Siapa yang tidak imani? Oleh tidak kenal Allah Subhanahu wa taala di langit. Sementara ini budak, Nabi sudah uji dengan pertanyaan seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, sebab orang yang lahir di atas fitrah, anak-anak kecil itu kalau ditanya aina Allah, kalau sudah bisa menjawab, fitrahnya akan menjawab dia. Walaupun dia tidak bisa mengucap di atas langit, tapi dia akan tunjuk dia. Coba tanya kita. Tapi jangan yang suka nonton. Pokoknya sudah, apalagi yang suka nonton, ya macam-macam. Harry Potter, Naruto, apa lagi itu? Yang magit-magit, yang ada ilmu-ilmu apa semacam itu. Ya maaf. Dalam komik-komik itu kafiran, kesyirikan, syarif. Orang tidak menyadari, terseret, dikafirkan melalui tontonan itu. Orang dewasa, dosa-dosa contohkan anak-anak. Saya rasakan sendiri. Dan saya punya pengalaman di situ. Saya tahu tauhid, saya dalami, saya pelajari. Bahkan pembahasan saya banyak di situ. Tapi ketika berusaha melihat yang semisal itu, menelaah yang semisal itu apa? Orang tidak terasa kirim. Nanti sadar itu kalau selesai letakkan kitabnya, letakkan buku itu yang dibaca itu, jalan panggilan azan, nanti pada saat azan biasanya di sini sesatnya. So ada nilai-nilai sihir dalam kitab itu.
Iya. Ada sihir bayan. Inna minal bayani fa sihra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di antara bayan, penjelasan itu ada yang merupakan sihir. Terpedaya orang dengan penjelasan. Apakah yang dengan lisan atau dengan tulisan. Ada yang merupakan sihir. Karena itu Nabi khawatirkan terhadap umatnya, ya satu kelompok, ya itu munafiqun alimul lisan, munafik tetapi sangat alim lisannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa jamaah menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tidak mau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya walaupun dakwah tidak harus langsung membahas itu. Awal dakwah. Ya, tapi lambat atau cepat orang akan bertanya, di mana yang saya sembah? Di mana yang saya sembah? Lebih mengerikan lagi kalau pertanyaannya siapa yang saya sembah? Kalau sudah menerima ilmu-ilmu tarekat dan semisal itu, maka pertanyaannya akan aneh lagi. Apanya Allah yang saya sembah? Ini pertanyaannya apa? Pertanyaan ini salah. Jadi, apanya Allah yang saya sembah? Pertanyaannya salah. Pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan. Yang pantas ditanyakan, siapa yang saya sembah? Dan di mana yang saya sembah? Pertanyaan itu yang pantas. Sebab itu yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Bahkan di alam bahasa pertanyaan pertama siapa? Mar-Rabbu. Kata Rabb itu dalam makna mutlak bermakna yang diibadahi. Pertanyaan di alam bahasa, siapa yang kamu sembah? Yang mencipta kamu, menguasai kamu, yang ibadah kamu serahkan kepadanya. Siapa? Harus bisa menjawab. Dan tidak ada yang bisa menjawab kecuali hanya mereka yang Allah kokohkan di alam barzakh. Siapa? Mereka yang memang telah mewujudkan, memahami, meyakini dan mewujudkannya sehingga meninggal di atas keyakinan. Aina Allah? Hadisnya tadi, di mana Allah? Bahkan banyak ayat Al-Quran Allah ingatkan, ancamkan kita. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dari Dia di atas langit? Allah ancamkan, merasa aman kamu dari Dia di atas langit? Ayyakhsifa bikumul ard. Iya, bahwa Dia akan balik bumi ini untuk kamu, atau Dia akan hujani kamu dengan hujan batu. Kamu berasa aman dari Dia di atas langit? Lihat keyakinan ini, prinsip ini. Kalau memang meyakini perkara ini, sampaikan. Dan harus siap berhadapan dengan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Hanya kalau sudah tahu di dalam hatinya terdapat penyakit, lakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahdarum. Tinggalkan pikirannya dan orangnya. Nah, bahaya sudah kalau maksud sudah tinggalkan itu. So, kalau satu partai harus tinggalkan partainya. Kalau satu kelompok harus tinggalkan kelompoknya. Siapa yang seperti ini? Bukan orang bawahan ini yang punya penyakit seperti ini. Yang punya keahlian seperti ini mencari ayat-ayat yang bisa di-flinter itu kan orang itu tokoh-tokoh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setiap manusia jemaah beragama sesuai dengan petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita, dimanapun kita, tidak akan mungkin luput dari kesalahan. Yang kita permasalahkan di sini mereka yang memang mengikuti perkara ini. Yang bersalah kemudian bertobat, maka itulah manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti salah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Yang bertaubat. Sebaik-baik yang bersalah yang bertaubat. Kalau kesalahan siapa yang tidak bersalah? Iya.
Ketika orang mendatangi Nabi Nuh alaihissalam di padang mahsyar, Nabi Adam menyebutkan kesalahannya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan kesalahannya. Bahkan Rasulullah SAW ditegur, abasa wa tawalla. Dan beberapa ayat lainnya. Siapa yang tidak bersalah? Bersalah dalam dakwah. Sahabat Nabi SAW terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini bahkan diketahui oleh orang Yahudi. Orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Kalian lakukan kesyirikan. Apa kesyirikannya? Kalian mengatakan demi Ka'bah. Sumpah dengan nama Ka'bah. Kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta atau wa sya'a Muhammad. Apa yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki Muhammad. Menyamakan kehendak dalam lafaz. Dan benar itu kesyirikan. Maka Nabi rubah. Jadi kalian bersumpah katakan wa rabbil Ka'bah. Demi pencipta penguasa pemilik Ka'bah. Berarti sumpah dengan nama Allah sudah. Dan jika kamu mengatakan Masya Allah thumma syi'ta. Apa yang Allah kehendaki kemudian yang engkau kehendaki Muhammad. Kata kemudian supaya menunjukkan bahwa kehendak selain Allah itu ikut, bukan disamakan. Atau dalam hadis yang lain mengatakan, Nabi mengatakan Masya Allah wahdah. Katakan apa yang Allah kehendaki semata. Bersalah. Tetapi apa? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Kita sudah punya contoh tokoh. Dua contoh tokoh. Dan jin dan manusia bersumber dari dua tokoh ini. Awal penciptaan manusia, Adam dan Iblis la'anatullah alaih. Adam alaihissalam dan Iblis la'anatullah alaih. Kedua-duanya bersalah? Kedua-duanya bersalah. Tapi Adam setelah bersalah apa yang dilakukan? Bertaubat. Iblis setelah bersalah justru menantang. Qala fa bi'izzati. Demi keperkasaanmu ya Allah. La huyannahum ajma'in. Iya, betul-betul saya akan celakakan mereka. Adam beserta turunannya seluruhnya di hadapan Allah dinyatakan. Yang ini bermasalah. Ketika disebut kesalahan, apa yang muncul? Tidak mau mengaku bersalah, justru menantang. Melawan ayat-ayat Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kita seluruhnya. Bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk pribadi-pribadi kita. Untuk kita jadikan sebagai sumber ilmu kita dalam bersikap terhadap orang. Siapapun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi selesai contoh. Tinggal beliau akan menyebutkan syubhat demi syubhat. Sekarang syubhat, pembahasan selanjutnya syubhat. Bukan global lagi. Orang-orang musyrikin itu punya syubhat. Rincian, ini banyak syubhat. Dan setiap syubhat akan dibantah. Sekarang bantahan tiap syubhat. Insyaallah taala pertemuan